tuh Darwin. Sebelumnya di 91 hari Bima Suci, KRI Bima Suci berlayar menyusuri etape 8 dengan rute kota Cairns, negara bagian Queensland, ke Darwin, ibu kota negara bagian Australia Utara. KRI Bima Suci berlayar dengan penggerak layar penuh. Peran layar dilakukan saat kapal melintas di Laut Arafura. Kami juga berkesempatan tahu lebih banyak metode pengolahan sampah pada KRI Bima Suci. Fasilitas yang belum pernah ada sebelumnya di kapal latih Angkatan Laut Indonesia. Pak, gambar yang GoPro di atasnya mana sih? Ada di sini nih. Mana ya? Ini di laut. Ada. Mohon perhatian. Waktu mencuci pakaian. Waktu mencuci pakaian. Oh iya. Situ. Mau nyuci yuk. Yuk. Tas. Kayaknya deh. Sini. Nah, karena tadi ada Prayono waktunya mencuci, sekarang kalau gitu kita mencuci pakaian kita. Nah, cukup banyak nih. Kita akan mencuci. Ini merupakan salah satu fasilitas yang ada di KRI Bima Suci. Selama pelayaran berlangsung, kami bertiga rutin memanfaatkan fasilitas mencuci pakaian di ruang laundry. Fasilitas ini dapat digunakan oleh semua awak kapal. Seluruh aturan operasional listrik dan mesin hingga jadwal mencuci ditentukan oleh Departemen Mesin secara tentatif. Hal ini berkaitan dengan pemakaian daya listrik dan ketersediaan air kapal yang terbatas. Nah, persis di samping kita merupakan ruang laundry atau ruang cuci pakaian. Lokasinya ada di bagian depan kapal. Yuk kita lihat apa aja fasilitas yang ada di ruang laundry ini. Nah, di dalam ruang laundry ini ada 5 mesin, terdiri dari 3 mesin cuci dan 2 mesin pengering. Tapi dikarenakan saat ini lagi waktunya mencuci, maka kita harus menunggu dulu kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa mencuci pakaian kita di dalam KRI Bima Suci ini. Air untuk mencuci pakaian berasal dari mesin pengolahan air reverse osmosis. Fasilitas laundry yang ada di KRI Bima Suci setidaknya digunakan 4 jam sehari. Ini adalah pakaian saya yang saya cuci sebelumnya di mesin cuci dan diselesaikan di mesin pengering. Sudah bersih, sudah harum, dan ini akan kita pakai di kegiatan berikutnya. Nah, habis cuci, kita akan balik ke kamar untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Yuk! Fasilitas laundry adalah hal penting yang harus dimiliki oleh kapal latih dengan perjalanan panjang. Ini adalah fasilitas terbaru yang dimiliki kapal layar Indonesia. Bisa dibayangkan, jika tidak ada mesin cuci dan pengering, kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak akan efektif. Selain itu, bisa jadi kapal akan penuh dengan jemuran pakaian awak kapal saat berlayar.
Daratan kota Darwin sudah nampak dekat, pertanda sebentar lagi kapal akan sandar. Para taruna bersiap dengan tugasnya masing-masing. Dari pinggir dermaga Fort Hill, Darwin, nampak barisan penyambut KRI Bima Suci. Saat kapal sandar di dermaga, kondisi air laut surut. Itulah sebabnya akses dari dan menuju kapal tidak menggunakan tangga kapal, tapi menggunakan tangga tambahan yang lebih tinggi. Jam 10 waktu setempat, KRI Bima Suci sandar di dermaga Fort Hill, Darwin, Australia. Dermaga tua yang jadi tempat bersandar kapal-kapal angkatan laut dunia saat singgah di Darwin. Laksma TNI Oka Wirayuda, Atase Pertahanan Republik Indonesia. Gulvan Alvaro, Konsul Republik Indonesia untuk negara bagian Australia Utara dan diaspora Indonesia di kota Darwin, menyambut kedatangan Satgas Kartika Jalakrida Angkatan 69. Selamat pagi, welcome to Darwin. Bangga menjadi masyarakat Indonesia di Pak. Terima kasih. Ini yang sudah ketiga kalinya ini duduk Mas Dewarti, Bima Suci lagi. Ya. Selamat datang di Indonesia, Ibu. Di Indonesia, iya betul di kapal Indonesia ya. Thank you. Selamat datang. Thank you. Selamat datang. Thank you. Terus terang ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita bersama, khususnya bagi kami di Konsulat Republik Indonesia dan seluruh warga negara Republik Indonesia yang berada di Northern Territory. Terus terang pagi ini tidak hanya saya, tetapi semua yang hadir menyaksikan begitu ketibaan kapal KRI Bima Suci ini, merinding rasanya melihat betapa bangganya kita bersama dengan taruna dan kapal Republik Indonesia Bima Suci. Oleh karena itu, terus terang ini merupakan suatu momentum yang baik bagi kita untuk menunjukkan bahwa salah satu misi UHIBA yang diemban oleh KRI Bima Suci adalah mengemban misi perdamaian dan menunjukkan jati diri kita, khususnya kepada negara sahabat Australia, bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Australia. Welcome to Darwin! Perjalanan menuju Darwin cukup panjang. KRI Bima Suci akan sandar lebih lama di kota Darwin. Sesampainya di Darwin pada tanggal 2 Oktober 2022, saya, Naufal, dan Calvin berencana turun dari kapal dan pesiar keliling kota. Sebelum pesiar, kami bertiga wajib lapor ke penjagaan pelaporan, bertujuan untuk menjamin keamanan kami, selaku tim media yang jadi bagian dari Satgas Kartika Jalakrida.
Welcome to Darwin. Cuaca di kota Darwin sangat terik, panas, rasanya seperti sedang jalan-jalan ke Indonesia Timur, bukan di benua Australia. Ini jam berapa coy? Siar jam berapa sih kita? Sekarang jam 12.52. Suhunya? Suhu 31. Suhunya guru. Wow. Panas sekali. Wow. Ini kayak bro. Tangan air. Ya beda jauh lah sama Indonesia ya. Kemarin di Sydney dingin, di Townsville dingin, di Sydney langsung panas. Wah. Yes. Kita dari Port Dermaga mau ke tengah kota. Kami akan singgah ke tengah kota dan berjalan menuju ke sentral kota, yaitu di Raintree Park, Darwin. Tempat ini sekaligus jadi tempat untuk display genderang suling Gita Jala Taruna di kota Darwin. Jarak dari dermaga ke titik lokasi lumayan jauh, meski panas terik, tapi tidak mengurangi antusiasme kami. Display genderang suling Gita Jala Taruna angkatan 69 di kota Darwin, sekaligus jadi tampilan penutup selama singgah di benua Australia. Raintree Park adalah taman kota, salah satu sentra kegiatan masyarakat Darwin. Tempat ini dipilih langsung oleh Konsulat Indonesia di Darwin untuk gelaran display. Kapten Yusuf Juniardi, perwira pengasuh genderang suling, ikut unjuk kebolehan memainkan tambur mayor. Ada belasan aransemen yang dimainkan selama display genderang suling. Gemuruh penonton yang semakin memadati area Raintree Park menambah antusiasme penampilan genderang suling para taruna di Raintree Park. Meski kerap singgah di Darwin, animo warga Darwin untuk menyaksikan tampilan Gita Jala Taruna tak surut. Warga lokal dan warga pendatang di Darwin tumpah ruah di taman kota Raintree. Mereka terpukau dengan penampilan genderang suling Gita Jala Taruna. Beautiful. We go to Indonesia a bit and it was like the traditional songs of Bali. It was really good. We have friends that are in Bali, Balinese, and when they go to their performances and they come up the street with the drums and the cymbals, sounds exactly the same. Really good. So, which part do you like of the performance? Maybe like the bass drum, of the belira, or maybe the difference? The tradition of the music is really good. So you know the song, one maybe two song. No, the sound is very similar, but Waltzing Matilda, yes. Darwin adalah ibu kota dari negara bagian NT, Northern Territory, atau Australia Utara. Kota ini menjadi kota yang terbuka bagi kaum pendatang. Banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Darwin. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa dan pekerja. Wilayah Darwin Raya adalah rumah bagi para leluhur suku Larakia, salah satu suku aborigin di Australia. Sang tuan tanah menyebut hamparan pegunungan kapur di Australia ini dengan sebutan Garamia. Pada 9 September 1839, kapal perang Angkatan Laut Inggris HMS Beagle berlabuh di wilayah pelabuhan Australia Utara untuk melakukan survei di wilayah tersebut. John Clements Wickham,
sang kapten kapal menamai wilayah tempat kapalnya berlabuh sebagai Port Darwin untuk menghormati rekan sepelayarannya, Charles Darwin. George Woodrow Gould, kolonialis Inggris yang menjabat sebagai surveyor di Australia, mendirikan pemukiman kecil di Port Darwin dengan nama Palmerston. Tempat ini kemudian pada Februari 1869 berdiri menjadi sebuah pemerintahan kota Palmerston. Di kemudian hari, tempat ini bernama Kota Darwin. Tahun 1871, tambang emas di dekat Darwin dieksplorasi. Pembangunan Kota Darwin semakin masif. Darwin jadi kota modern yang ramai di pesisir utara Australia. Sepanjang Perang Dunia II, Darwin adalah salah satu benteng pertahanan sekutu di Australia dari serangan Jepang. Peristiwa yang paling monumental dalam sejarah adalah Bombing of Darwin. Banyak jejak sejarah peninggalan Perang Dunia yang masih utuh dan terjaga di kota Darwin. Hari pertama di kota Darwin, kami melancong ke Darwin Museum Underground, World War II Oil Storage Tunnel. Ini adalah salah satu destinasi wisata sejarah populer saat singgah di kota Darwin. Tempat ini mudah dijangkau. Dari dermaga Fort Hill, kami cukup jalan kaki sejauh 400 meter menuju tempat ini. Tiket masuk harganya $9.50 atau sekitar Rp95.000 lebih per orang. Harga ini tak sebanding dengan pengalaman besar yang saya dapatkan menyusuri situs bersejarah, saksi bisu Perang Dunia II yang masih terawat dengan baik di kota Darwin. Terowongan ini pertama kali dibuka untuk umum pada 19 Februari 1992. Bertepatan dengan peringatan 50 tahun peristiwa pengeboman Darwin saat Perang Dunia Kedua. Museum buka setiap hari, mulai jam 9 pagi hingga 4 sore di bulan Mei hingga September. Pada bulan Oktober hingga Februari, tutup lebih awal, jam 1 siang. Pada Mei 1942, terowongan penyimpanan minyak ini dibangun. Tempat ini rencananya dibuat sebagai upaya mitigasi pasca kilang minyak militer Australia di Stokes Hill, Darwin, dibombardir Jepang sepanjang Perang Dunia II berkecamuk. Ini adalah salah satu situs sejarah yang ada di kota Darwin, tempat terowongan ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Jadi pada saat itu adalah Australia mempertahankan diri dari serangan Jepang dan juga adanya serangan sebaliknya. Nah, di tempat kita berdiri ini adalah tunnel, tempat menyimpan cadangan minyak dan cadangan dari oli. Jadi tempat ini seperti dibentuk untuk menjadi seperti tempat kamuflase atau rahasia. Tapi memang sempat terjadi pengeboman juga dilakukan oleh Jepang. Jadi tempat ini merupakan tempat pertahanan yang sangat vital, khususnya untuk benteng di wilayah utara, khususnya untuk pertahanan dari negara Australia. Nah, kalau kalian berada di kota Darwin, jangan lupa untuk mampir ke sini dan untuk melihat bagaimana sejarah kota Darwin mempertahankan dirinya dari serangan, khususnya serangan dari musuh Jepang. Terdapat 11 lorong tunnel penyimpanan minyak. Akses yang dibuka untuk museum hanya 2 lorong, yakni lorong 5 dan 6. Panjang lorong 5 mencapai 172 meter dan lorong 6 sepanjang 77 meter. Suasana di dalam terowongan oli sangat lembab dan panas. Tempat ini tidak banyak berubah dan sengaja tidak diubah. Wisatawan seolah diajak melancong melewati lorong waktu dan merasakan realita tunnel oil storage pada tahun 50-an. Tempat ini tak hanya ramai dipadati wisatawan asing, namun juga wisatawan lokal. Pengunjung tidak hanya disuguhi arsip foto sejarah, artefak, tapi juga pameran lukisan dan multimedia interaktif seperti radio ini.
At the time of that first raid, which was about 3 minutes to 10, the first one on the night range. Bagi saya, mampir ke Darwin Museum Underground World War II Oil Storage Tunnel hukumnya wajib saat Anda berkunjung ke Darwin, apalagi bagi Anda pecinta wisata sejarah. Tak hanya jadi wahana rekreasi, tapi juga medium edukasi bagi Anda dan keluarga. Selesai berkeliling di museum bawah tanah, kami pun keluar terowongan dan menuju pusat kota Darwin via Survivors Lookout. Meski harus melewati seratusan anak tangga, tapi saya menikmatinya. Hutan kota yang masih rimbun membuat udara terasa sejuk. Kami masih akan jalan-jalan menyusuri kota Darwin, ibu kota negara Australia Utara, dalam Muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida, Angkatan 69. Saya Jonah, Aufa, dan Calvin masih akan terus melaporkan jurnal harian kami dalam 91 hari Bima Suci.